Action. Baik, selamat sore Bu Kanti dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada sesi ini kami akan menjelaskan mengenai fenomena job hopping, persepsi dan faktor pendorong dari hasil wawancara kami sebelumnya. Oke, boleh dilanjut Mas Gilang? Nah, berikut adalah outline presentasi kita. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pendahuluan, kemudian dilanjutkan ke literatur review, metodologi penelitian, hasil, dan juga kesimpulan. Baik, silahkan dilanjut lagi, Mas. Ya, jadi penelitian kami ini berlatar belakang dari adanya fenomena job hopping. Fenomena job hopping pada pekerja saat ini merupakan fenomena yang kerap ditemui, khususnya pada pegawai yang masih berusia muda dan baru memasuki dunia kerja. Memang fenomena ini bukan fenomena yang baru dan sudah sering juga ya kita lihat di beberapa perusahaan. Hal tersebut diperkuat juga oleh Lake DKK yang mendefinisikan bahwa job hopper adalah praktik sering bergonta-ganti pekerjaan secara sukarela. Sementara itu dari Steinekers dan Gary mendefinisikan job hopping adalah perilaku berpindah antar organisasi dengan sengaja secara berulang kali. Nah, fenomena ini bisa terjadi karena berbagai faktor dan salah satunya karena adanya kesempatan yang lebih menarik di organisasi atau di perusahaan lainnya. Nah, meskipun fenomena ini merupakan fenomena yang umum terjadi, namun perusahaan sebaiknya mempertahankan pegawai di dalam organisasinya karena pegawai itu merupakan sumber daya yang penting ya, merupakan aset yang berharga bagi organisasi untuk mencapai tujuannya baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Beberapa penelitian sebelumnya terkait job hopping ini sudah beberapa dilakukan, namun studi yang mengeksplorasi sudut pandang job hopping secara mendalam belum banyak ditemukan dan kebanyakan pun hasil studinya berupa kuantitatif. Nah, selain itu dari Stenakers dan Gary menyarankan untuk penelitian lanjutan terkait topik job hopping ini perlu dilakukan dengan metode wawancara terhadap job hopper agar kita bisa mengetahui lebih lanjut alasan dari dilakukannya job hopping serta personal values apa yang mendasari job hopper ketika menerapkan fenomena tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, tim peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali perspektif job hopping dari sudut pandang job hopper, non-job hopper, dan juga recruiter. Selanjutnya, Mas Gilang. Oke, selanjutnya terima kasih Mbak Anin terkait dengan tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui perspektif terkait job hopping dari sudut pandang pegawai dan perusahaan. Lalu yang kedua, mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadi job hopping. Dan yang ketiga, memberikan insight bagi perusahaan terkait strategi yang dapat disusun untuk memotivasi pegawai dan meningkatkan retensi pegawai di perusahaan. Adapun pertanyaan penelitian terkait dengan tujuan penelitian tadi, yang pertama adalah bagaimana fenomena job hopping yang terjadi saat ini berdasarkan persepsi job hopper, non-job hopper, dan juga praktisi HR. Lalu yang kedua, apa saja faktor yang mendorong terjadinya fenomena job hopping? Dan yang terakhir, bagaimana strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memitigasi adanya fenomena job hopping? Selanjutnya akan dibantu oleh Mbak Ayuni ya. Ya, terima kasih Mas Gilang. Selanjutnya kita masuk ke literatur review, yaitu faktor penyebab job hopping. Dari penelitian Sinekers dan Gary pada tahun 2014 dilaporkan bahwa pekerjaan akan memiliki tendensi menetap seiring ya bertambah usia. Kemudian, perempuan muda cenderung lebih sering berpindah pekerjaan dibandingkan laki-laki muda. Namun, seiring bertambah usia, perempuan secara signifikan lebih besar kemungkinan untuk tetap bekerja di perusahaan yang sama dibandingkan dengan laki-laki demi upaya melaraskan karir dengan keluarga mereka. Kemudian, pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku job hopping. Ukuran organisasi tidak berpengaruh signifikan juga, namun ada tendensi semakin besar ukuran organisasinya, maka fenomena job hopping yang terjadi di dalamnya semakin kecil. Kemudian ada pun penelitian dari Mers dan Griffith pada tahun 2004 mengatakan bahwa ada dua jenis motif untuk melakukan job hopping. Yang pertama, motif kemajuan karir, yaitu mencari kesempatan lain untuk berkembang, dan juga motif melarikan diri, yaitu karena ketidaknyamanan akan lingkungan bekerjanya.
Oke, lanjut ke literatur review, persepsi terhadap job hopper. Pada penelitian sebelumnya, job hopping yang lebih dikenal dengan stigma negatif, ternyata tidak membuat banyak karyawan takut. Banyak karyawan, terutama generasi milenial, berpikir bahwa dengan melakukan job hopping, mereka dapat lebih mengembangkan diri dan kemampuan mereka. Itu oleh Nova dan Cecilia di 2015. Beberapa negatif terungkap ketika meneliti terkait job hopping. Mereka dikatakan sebagai orang yang tidak loyal, berkuasa, dan santai. Ketika karyawan merasa bahwa karir mereka tidak akan maju di perusahaan, mereka merasa tidak berkewajiban untuk tetap bertahan di perusahaan. Stereotip tidak loyal ini sudah lama di kehidupan sehari dan lingkungan sekitar mereka. Oke. Selanjutnya adalah mitigasi yang dapat dilakukan perusahaan terhadap fenomena job hopping. Zhang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab turnover, yaitu faktor pribadi, faktor organisasi, dan faktor sosial dan ekonomi. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Zhang juga menyatakan ada beberapa cara. Saat keterlibatan dan pencapaian karyawan dalam pekerjaan dengan mengoptimalkan desain pekerjaan, menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan observasi untuk memahami kebutuhan nyata staf, menangani keluhan karyawan, dan membangun mekanisme komunikasi dan umpan balik karyawan, memberikan manfaat kompensasi yang adil dan kompetitif, menetapkan mekanisme insentif yang efektif, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ayudi. Baik, terima kasih Mbak Vini. Metodologi penelitian pada penelitian kualitatif ini dilakukan pendekatan interpretatif untuk mengidentifikasi bagaimana fenomena job hopping yang terjadi dan bagaimana perusahaan dapat melakukan inisiatif untuk meminimalisir hal ini terjadi. Kemudian ada 4 data yang kita ambil berdasarkan narasumber yang berbeda. Di tabel 1 menjabarkan kuantitas dan kriteria narasumber berdasarkan tipe narasumber. Jenis narasumber pertama adalah pelaku job hopper, yaitu kuantitas yang kita ambil adalah 2 orang, durasi bekerja di satu organisasi, kriterianya adalah kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, pelaku non-job hopper, kuantitasnya 1 orang, durasi bekerja di satu organisasi lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga, HR recruiter, kuantitasnya 1 orang, durasi bekerja di satu organisasinya lebih dari 5 tahun. Kemudian ada pun di tabel 2 profil job hopper, non-job hopper, dan HR. Dari non-job hopper ada 1 orang yang bekerja selama 5,5 tahun dengan frekuensi berpindahnya 0 kali ya, jadi belum pernah berpindah sama sekali. Kemudian ada juga narasumber kedua job hopper dengan alias GAB, total bekerja 7 tahun dan frekuensi berpindah organisasinya 8 kali. Kemudian yang ketiga HR dengan alias CR, total bekerjanya 9 tahun dengan frekuensi berpindah organisasinya 0 kali. Dan yang terakhir job hopper dengan alias AW, total bekerjanya 13 tahun dengan frekuensi berpindah organisasi 10 tahun. Data diambil dengan melakukan wawancara dilakukan secara luring dan merekam percakapan dengan narasumber. Selanjutnya, hasil wawancara dibentuk menjadi transkrip. Dengan adanya transkrip tersebut, kami menganalisis hasil data wawancara. Berdasarkan pertanyaan yang ada, peneliti mengambil kata kunci dan yang dapat menjawab pertanyaan besar penelitian untuk melihat pola dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema. Kemudian ada pun hasil temuan kita. Ada pola pertama yang menjelaskan tema makna job hopping. Yang pertama adalah kata kuncinya job hopping adalah orang yang mudah berpindah pekerjaan. Serta yang kedua adalah durasi kerja job hopper pada satuan perusahaan biasanya 1-2 tahun. Ini masuk ke dalam tema makna job hopping. Kemudian pola kedua, ini ada beberapa penggalan yang memiliki kata kunci upgrade diri. Dan kata kunci ini masuk ke dalam tema faktor internal pendorong menjadi job hopper. Nah, selanjutnya hasil temuan untuk pola ketiga, ditemukan kata kunci jenjang karir di tempat, lalu juga ada kata kunci tidak ada kesempatan untuk aktualisasi diri, lalu selanjutnya tidak adanya financial security, lalu status kepegawaian yang belum tetap sehingga tidak adanya job security, dan yang terakhir dengan adanya pressure yang tinggi di perusahaan swasta. Nah, di sini temanya adalah faktor eksternal pendorong menjadi job hopper. Lalu pola yang keempat adalah kata kuncinya pegawai, baik itu perempuan dan juga laki-laki yang sudah berkeluarga jarang melakukan job hopping.
Lalu yang kedua, adanya peluang belajar yang masih dapat dieksplor di perusahaannya saat ini. Temanya adalah faktor internal pendorong menjadi non-job hopper. Selanjutnya oleh Mbak Vini ya. Makasih Mas Gilang. Oke, selanjutnya itu kita menemukan pola kelima, itu ada inspirasi, kata kuncinya ada inspirasi orang tua atau keluarga, jarak yang dekat kantor, lingkungan kerja, kesempatan berkarir, pegawai sebagai aset dan mencari tahu motivasi. Tema yang ditemukan adalah faktor eksternal pendorong menjadi non-job hopper. Selanjutnya, di pola keenam itu ada kata kuncinya adaptif dan memiliki pengalaman dan relasi yang lebih luas. Dimasukkan ke persepsi positif bagi job hopper, kelebihan dari job hopper itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk temuan ke pola ketujuh, kata kuncinya adalah tidak betah di satu perusahaan atau tidak loyal, kemudian belum merasakan dinamika di perusahaan, kemudian belum bisa memberikan kontribusi yang bermakna bagi perusahaan, dan ilmu yang didapatkan tidak mendalam. Nah, ini adalah persepsi negatif bagi job hopper atau kekurangannya. Selanjutnya, pola ke-8, ini temanya risiko bagi perusahaan. Dengan kata kuncinya bagi perusahaan, fenomena job hopping ini mempersulit HR karena sudah melalui proses yang panjang untuk proses pengembangan pegawai. Kemudian tema yang ke-9 ialah langkah mitigasi organisasi terhadap fenomena job hopping. Kata kuncinya antara lain dapat memberikan kesempatan karir dan juga wadah pembelajaran untuk pegawai dan meningkatkan profesionalitas perusahaan. Masuk kesimpulan ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kesimpulannya adalah faktor internal yang mendukung terjadinya job hopping, yaitu keinginan upgrade diri, usia yang masih muda dan tidak ingin mengambil tanggung jawab lebih. Sementara itu, faktor eksternal yang mendukung terjadinya job hopping, antara lain jenjang karir di perusahaan saat ini, tidak adanya kesempatan untuk aktualisasi diri, tidak adanya financial security, status kepegawaian, dan pressure yang tinggi, terutama di perusahaan swasta. Lalu, temuan ini sejalan dengan pendapat Steneker dan Gary tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pekerja akan memiliki tendensi menetap di satu perusahaan seiring bertambahnya usia. Selain itu, Huang dan Zhang 2016 juga menyatakan bahwa adanya kesempatan peningkatan karir merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam fenomena job hopping. Penelitian ini masih memiliki beberapa area yang perlu dikembangkan. Antara lain masih terbatasnya jumlah informan yang berpartisipasi sebagai narasumber. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat melibatkan lebih banyak narasumber, baik dari sisi narasumber job hopper, non-job hopper, dan juga recruiter, ataupun praktisi SR. Penelitian selanjutnya sebaiknya juga membandingkan industri yang dijalankan oleh perusahaan untuk melihat apakah ada perbedaan fenomena job hopping pada industri tertentu. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut terkait kepuasan berkarir individu yang telah menerapkan job hopping atau career satisfaction. Sekian presentasi dari kami untuk penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya? Udah di stop.